Kira-kira kemarin menghabiskan berapa ini globalnya aja mas? Globalnya itu sekitar 20 ada. 20. Pokoknya perstukannya itu 20. Pertukannya ada sudah mulai atap sampai Atap sama lantai ini. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur Omjon Ngaritan dimanapun panjang berada. Salam ngarit, salam musik, esek dari Blitar Utara. Oke dulur, di kesempatan di video kali ini ada review kandang sapi baru milik Mas Hedi. Nanti kita review total mengenai ukuran, kemudian biaya yang dihabiskan ini dulur. Dan saat ini di kandang ini merupakan kandang yang menurut Om Jon sangat istimewa sekali. Karena apa? Jarak antar sapi satu ke sapinya itu sudah dipikirkan, kemudian jarak atau lebar lantai ke belakang itu juga sudah ditata sedemikian rupa sehingga mempermudah ketika membersihkan kandang ini dulur. Dan saat ini Om Jon sudah membawa alat ini. Karena kemarin banyak sedulur-sedulur yang bertanya, Mas ukurannya berapa dan ini nanti real mau kita ukur satu persatu dari bagian yang ada di kandang ini dulur. Oke dulur, ikuti terus video pada kali ini bersama Om Jon Ngaritan, kreator YouTube atau YouTuber paling santai ini dulur. Oke lur, dan yang pertama ini kita mau mengukur untuk lebar dari tempat pakannya ini dulur. Nah ini untuk tempat pakan ini Om Jon ukur dari bagian luar sampai luar dulu. Dan ini ada 90 cm ini dulur. Kemudian untuk jarak satu sapi, nah ini tengah-tengahnya di sini. Ini 140 dulur, jarak 140. Kemudian ini 140 ini dibagi dua, untuk wadah tempat comboran dan juga tempat rumputnya ini menyatu. Kalau untuk comborannya sendiri-sendiri ini dengan lebar ini luar ya lur. Luar itu 70 cm, berarti kalau tempat comboran di dalam ini 50 cm kurang sedikit. Kemudian untuk kedalaman ini 25 cm sampai yang melengkung ini dulur. Kemudian untuk jarak atau ketinggian palungan ini dari lantai ini 70 cm ini dulur. Nah, dan di sini kandang ini memang didesain khusus untuk sapi-sapi bakalan. Jadi istilahnya untuk sapi yang usianya di atas 1 tahun dulur. Misalkan ini pedetan, mungkin lehernya nyampe sini, tapi untuk ngambil pakan ke sini ini tidak sampai ini dulur. Jadi bagi dulur-dulur yang sekarang sedang proses pembuatan kandang atau ingin membuat kandang, nanti kita bisa menjadikan kandang ini sebagai referensi dari dulur-dulur semua. Dan nanti kita juga bakal buat video mengapa Mas Hedi ini minat untuk memelihara sapi. Nanti kalau videonya sudah Om Jon posting, nanti bisa dilihat di sini ya dulur. Ini ada linknya, nanti bisa diklik di situ. Dan ini kita lanjut lagi untuk ke bagian belakang di lantainya ini dulur. Nah untuk berikutnya ini untuk tinggi dari penghalang ini ya lur, ini namanya apa, di setiap tempat ini beda biasanya. Ini untuk ketinggiannya 140 ini dulur. Ini 140, kemudian di sininya ini 70, berarti antara jarak lantai ke sini sama palungan ini ke atas ini itu jaraknya sama 70-an cm ini dulur. Kemudian ini untuk lebar lantai. Nah ini untuk lebar lantai 3 meter. Ini 3 meter 35. Ini cuma nyampe sini, sama yang bagian belakang ini belum termasuk gotnya ini dulur. Kalau kita tambah dengan gotnya ini kemungkinan
ada 3,5 nih. Ini kita coba lihat. Wah, ini berarti untuk luas lantai mulai dari depan sini sampai ke belakang sini ini lebarnya 3,60 meter ini dulur. Kalau masalah pembuangan ini dulur-dulur itu bisa menyesuaikan untuk lahannya. Misalkan lahannya nanti kok tidak sampai 4 meter ya nyampe sana, nanti ini juga bisa dibuat lebih kecil lagi. Kemudian kemarin itu juga ada dulur-dulur yang request untuk ini apa namanya, tiang ya, tiangnya ini tiang ini enggak ada 15 cm dulur. Ini pun ini tergantung dulur-dulur nanti bisa menggunakan besi yang besarnya seberapa, kemudian dengan besar dari tiang ini berapa itu bisa fleksibel. Kalau mau semakin kuat juga dibuat semakin besar, ini juga semakin bagus ini lur. Kemudian di sini juga ini atapnya ini menggunakan esbes, dan untuk kayunya ini memakai gelugu istilahnya di sini, atau kayu dari pohon kelapa ini lur. Dan ini nanti untuk biaya kandang ini tidak termasuk untuk tembok yang ini lur ya. Ini kalau ini juga diikutkan ya mahal ini lur. Ini karena sudah termasuk pagar pembatas rumah ini, jadi ini nanti tidak dihitung untuk biaya di sini real. Untuk biaya kandang ini pembuatan lantai, tempat pakan, kemudian esbes dan kayu-kayu ini beserta tukangnya nanti kita bertanya ke Mas Edi berapa anggaran yang dihabiskan untuk pembuatan kandang. Oke dulur, dan di kandang ini didesain untuk tempat pakan ini melengkung ini ya dulur. Ini supaya nanti ketika di sini menggunakan pakan fermentasi atau pakan kering itu nanti bisa langsung jatuh ke sini ketika pakannya itu sudah dimakan, kemudian tinggal sedikit, jadi tidak mengumpul di sana, nanti bisa langsung turun ke sini, jadi dapat diambil untuk dimakan oleh sapi-sapinya. Dan di kandang ini itu didesain 6 untuk sapi bakalan atau sapi yang usianya sudah di atas 1 tahun, dan juga di sebelah sana ini disiapkan satu tempat untuk pedetan. Ini mari kita lihat ini dulu. Nah betul. Dan di sini ini ada satu, ini direncanakan nanti kalau Mas Edi pengen pelihara indukan, kita nanti beranak, untuk tempat perdetannya ini sudah disediakan, dan untuk tingginya ini tidak sama. Nah ini sekitar 60-an 5 cm ini dulu dari lantai. Ini untuk lebarnya sendiri cuman 130. Kemudian untuk kedalaman ini cuma sekitar 25 cm ini dulu. Ini super sekali karena Mas Edi nantinya juga berencana memelihara 1 ekor indukan dulu. Mari kita bertanya ke Mas Edi berapa anggaran yang digunakan untuk mendesain atau membuat kandang sapi dengan kapasitas 7 ekor ini dulu. Mari kita ke sana untuk bertanya. Dan ini sapi, 2 sapi baru ini Mas Edi ini dulu. Limusin kemarin ada yang tanya limusin itu seperti apa. Ya seperti ini sapi limusin. Kalau sapi simental itu ada putihnya lur, biasanya bisa kaki, kepala itu putih, itu simental. Kalau yang putihnya nyampe badan itu hari ini tren sapi simental Marlboro, ya itu lur, yang di bagian tubuhnya itu juga ada putihnya. Nah ini kita sudah bersama Mas Edi. Selamat sore Mas. Sore. Nah ini kita sudah bersama Mas Edi. Mas, ini kalau boleh tanya Mas ya, kemarin untuk anggaran pembuatan kandang ini mulai bahan sampai biaya tukangnya itu habis berapa Mas?
Kalau habisnya itu kurang paham ya, tapi kalau hitung-hitungan ini pak sama atap atau Ya cuma sama atapnya. lantainya? Atap, lantai, Oh. kemudian tempat pakannya. Kalau atapnya untuk kayunya aja ini habis sekitar 3,5 Sekitar 3,5 untuk kayunya. Terus untuk esbesnya plus paku ya sekitar 3 juta. Dan juga berarti sudah 6,5 juta. Ya 6,5 juta. Kemudian untuk lantai dan juga tempat pakannya, Mas. Untuk lantai sama tempat pakan, kalau pasirnya sama grosonnya itu habis sekitar berapa ya? Masalahnya juga barengan sama Pembuatan rumah. Nah, Kira-kira kemarin menghabiskan berapa ini globalnya aja, Mas? globalnya itu sekitar 20 ada lah. 20. Pokoknya plus tukangnya itu 20 Pas ada. pakannya ada sudah mulai atap sampai Atap sama lantai ini. lantainya ini. Tapi kalau untuk rinciannya itu Iya, karena memang kebetulan berbarengan sama pembuatan rumah ini, Mas. Ya. rumah itu. Nah ini dulu jadi untuk kalkulasi dari Mas Edi, perkiraan untuk kandang dengan kapasitas 7 ekor ini menghabiskan anggaran sekitar kurang lebih 20 juta. Itu sudah atap beserta kayunya, kemudian biaya tukang dan juga pembuatan lantai serta tempat pakannya ini, Mas. Iya. Nah ini dulur, nanti bagi dulur-dulur jangan lupa simak di video berikutnya, karena mungkin jika kita rangkap jadi satu video durasinya terlalu lama. Nanti kita bertanya-tanya mengapa Mas Edi ini minat dalam mengembangkan bisnis atau usaha di dunia penggemukan sapi. Saya rasa cukup sekian kesempatan di video kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung terus Om John Ngaritan YouTube channel dengan cara like, comment, share, and subscribe bagi yang belum subscribe, supaya Om John semakin semangat dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan serba-serbi dunia sapi. Oke dulur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.